Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2470. Hehehe, jiwa dewa yang nikmat. Sempurna, melahapmu, kekuatanku kemungkinan besar akan melampaui dao leluhur. Hahaha, kejutan yang luar biasa. Lasting Joy merasakan bahwa jiwa ilahinya tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Pertumbuhan seperti ini, bahkan dia sendiri merasa takut. Kekuatan jiwa yang kuat dan kuat membuatnya sangat mabuk. Dia telah melahap banyak dao besar dan jiwa dewa yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Namun, tidak sekalipun rasanya sebaik sekarang. Tubuh Ye Yuan sepenuhnya dikendalikan oleh tangan hitam itu, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Dao besar Lasting Joy terlalu aneh. Ye Yuan membeku di sana, diam-diam juga panik di dalam hatinya. Bahkan ketika menghadapi penyempurnaan dari 8 dewa ekstrim, dia juga tidak begitu tidak berdaya seperti sekarang. Keilahian asal kekacauannya menjadi semakin ilusi, dan semakin redup. Cakram besar itu seperti pompa air, mengeluarkan kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan. Hahaha, kalian semua tidak menyangka pada akhirnya, sebenarnya akulah yang terakhir tertawakan. Setelah aku menyerap jiwa ilahimu dan menguatkan dao agungku, semua orang akan tunduk di bawah kakiku. Hahaha, jadi bagaimana jika dao leluhur? Jadi bagaimana jika Tian Qing? Aku ingin mereka menjadi anjingku. Setelah bertahan dengan sabar selama miliaran tahun, aku akhirnya bisa menjelajahi dunia ini tanpa hambatan di siang hari bolong. Kaisar Surgawi Lasting Joy memanjakan diri dalam hayalan diri seolah-olah telah melihat nikmatnya mendaki ke puncak kehidupan. Selama miliaran tahun kesabaran terakhir, Kaisar Surgawi Lasting Joy telah lama menekan keinginannya hingga ekstrim. Sekarang, dia mencapai dao dalam satu hari. Keinginan ini meletus dengan gila-gilaan. Di alam hati awan, banyak orang memperlakukannya seperti udara. Banyak orang berpikir bahwa Kaisar Surgawi di Stanbook adalah penerus leluhur pengobatan. Tapi hanya dia yang tahu bahwa tidak ada yang bisa melampaui leluhur kedokteran. Orang ini sama sekali tidak akan membiarkan orang lain melampaui dirinya. Sejak miliaran tahun yang lalu, ketika dia melayani leluhur pengobatan sebagai pelayan, dia sudah memahaminya. Kaisar Surgawi Lasting Joy sebenarnya sangat pintar. Hanya saja agar leluhur pengobatan tidak menyadarinya, dia mengubur semuanya. Leluhur kedokteran ditipu olehnya selama miliaran tahun sebelum akhirnya dimangsa olehnya. Di ranjang kematiannya, leluhur pengobatan juga tidak berani percaya bahwa murid setia dan jujur ini benar-benar membunuhnya. Dengan memperoleh jiwa dan dao leluhur pengobatan, kekuatan Lasting Joy mengalami lompatan kualitatif. Justru karena inilah dia memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berurusan dengan Ye Yuan. Dan jiwa dewa Ye Yuan bahkan lebih nikmat dari yang dia bayangkan. Kaisar Surgawi Lasting Joy tertawa terbahak-bahak. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Cakram roda hitam itu sebenarnya mulai bergetar hebat. Awalnya hanya getaran kecil, namun tak lama kemudian, guncangannya menjadi semakin hebat. Ekspresi Kaisar Surgawi Lasting Joy berubah dengan liar dan dia berkata, "Ini, apa yang terjadi?" Seolah menjawab pertanyaannya, retakan mulai muncul di piringan hitam itu. Tatapan Ye Yuan berangsur-angsur menjadi cerah. Hahaha, jiwa ilahiku disebut keilahian asal kekacauan. Bahkan Tian Qing tidak menyadarinya, menunjukkan bahwa keilahian asal kekacauanku mungkin bukan yang seharusnya dimiliki dunia ini. Kamu menggunakan dao besar dunia ini untuk menyerap keilahian asal kekacauan yang bukan milik dunia ini. Akan aneh jika ia bisa menahannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Dia dengan cepat memahami di mana letak masalahnya. Kekuatan keilahian asal kekacauan sama sekali tidak dapat dipahami oleh Kaisar Surgawi Lasting Joy. Dao pelahapnya memang luar biasa. Itu bahkan tidak lebih buruk dari keilahian asal kekacauan. Tapi itu hanya dari segi kuantitas. Dari segi kualitas, Kaisar Surgawi Lasting Joy jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan jiwa ilahi asal kekacauan. Terus terang, kekuatan jiwa yang diserap oleh cakram roda hitam sudah jauh melampaui batas yang bisa dia tanggung. Cakram hitam itu terisi sampai mati. Dao besar akan runtuh. Hati Kaisar Surgawi Lasting Joy bergetar hebat. Dia terkejut mendengar kata-kata Ye Yuan. Keilahian asal kekacauan, bukan milik dunia ini. Jika itu bukan milik dunia ini, lalu mengapa ia muncul di dunia ini? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini lagi.
Retakan pada roda hitam semakin membesar, hampir runtuh. Tapi saat itu, ekspresinya berubah drastis. Kekuatan jiwa yang lebih bergejolak dari sebelumnya dituangkan ke dalam roda hitam. Retakan pada roda hitam semakin lama semakin besar. Ternyata Ye Yuan bertindak dengan cara yang berlawanan, menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam roda hitam dengan gila-gilaan. Ini setara dengan menghilangkan dahaga dengan racun, memperburuk keadaan. Sialan, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti untukku. Kaisar Surgawi Lasting Joy meraung dengan marah, ingin menghentikan penyerapan jiwa Dewa Ye Yuan. Namun, semuanya sudah terlambat. Tangan hitam itu seperti pipa. Saat ini, air banjir dari ujung sana terlalu deras, dia sudah tidak bisa menutup pintu air. Kekuatan jiwa Ye Yuan terlalu kuat. Ye Yuan sedikit lemah, tapi kekuatan jiwanya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Melihat penampilan Kaisar Surgawi Lasting Joy, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin melahapku? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melahapnya sampai muntah. Kaisar Surgawi Lasting Joy akhirnya panik. Runtuhnya roda hitam sudah dekat, bagaimana dia masih peduli untuk menyerap kekuatan jiwa? Aku salah. Tuan Santo Biru Langit, aku akan mengembalikan seluruh kekuatan jiwa. Aku mohon, tolong hentikan. Kaisar Surgawi Lasting Joy praktis menangis. Jujur saja, bermain dengan elang seumur hidup, pada akhirnya, matanya dipatuk oleh elang. Hanya saja bagaimana dia bisa berpikir bahwa jiwa Dewa Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Ye Yuan tidak dapat menahan tawanya dan berkata, meskipun leluhur pengobatan itu menjengkelkan, dia juga tidak akan membuat orang merasa ingin muntah sepertimu. Seseorang yang mengkhianati guru dan leluhurnya, setiap orang berhak menghukum orang tersebut. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Ye Yuan mengabaikan keluhan Lasting Joy yang penuh air mata dan malah menyuntikkan kekuatan jiwa dengan lebih gila lagi. Akhirnya, roda hitam itu tidak tahan lagi, langsung hancur berantakan. Kaisar Surgawi Lasting Joy menyemburkan seteguk darah dengan liar, seluruh tubuhnya seperti tersambar petir, jatuh. Roda hitam ini terkait erat dengan jiwa dewanya. Sekarang cakram rodanya runtuh, itu setara dengan runtuhnya dao besarnya. Jiwa ilahinya juga mengalami pukulan dahsyat. Ye Yuan yang sekarang juga akhirnya menghela nafas lega. Kali ini, dia benar-benar nyaris lolos dari kematian. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya masih ada eksistensi yang bisa menjadi ancaman baginya di dunia surga ini. Namun saat ini, kelainan terjadi lagi. Kekuatan jiwa itu awalnya milik Ye Yuan. Sekarang setelah cakram roda hitamnya hancur, kekuatan jiwa sebenarnya mulai mengalir secara terbalik, mengalir ke tubuh jiwa Dewa Ye Yuan dengan gila-gilaan. Namun di antara aliran balik ini, kekuatan jiwanya tidak lagi semurni itu. Adegan demi adegan muncul di depan mata Ye Yuan. Di dalam pikiran Ye Yuan, banyak sekali informasi yang saling bersilangan. Untungnya, keilahian asal kekacauannya sangat kuat dan mampu mencerna informasi ini sepenuhnya. Adegan-adegan ini persis seperti kehidupan yang dilahap Kaisar Surgawi Lasting Joy. Ye Yuan bahkan melihat ingatan leluhur pengobatan di antara kenangan itu. Kenangan ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Yuan. Tapi kemudian pecahan dao besar orang-orang ini mengalir ke dalam jiwa Dewa Ye Yuan dengan tergesa-gesa. Mata Ye Yuan menjadi semakin cerah. Hal-hal ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka yang bisa dimangsa oleh Kaisar Surgawi Lasting Joy semuanya adalah kekuatannya kurang. Setiap orang memiliki pandangan uniknya masing-masing tentang alkimia dao. Ini setara dengan memberikan gudang harta karun ke dalam jiwa Dewa Ye Yuan. Kamu benar-benar gila, karena benar-benar mengambil tindakan terhadap begitu banyak orang yang tidak bersalah. Ye Yuan memandang Kaisar Surgawi Lasting Joy yang putus asa dan tidak bergerak dan berkata sambil tersenyum dingin. Sebagian besar pusat kekuatan jalur alkimia ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Surgawi Lasting Joy. Orang ini benar-benar memberikan pukulan mematikan kepada orang-orang ini, kejahatannya terlalu banyak untuk dicatat. Tatapan Kaisar Surgawi Lasting Joy menjadi suram dan dia mengertakkan gigi dengan kebencian dan berkata, atas dasar apa aku harus menjadi seekor anjing seumur hidup? Aku menolak untuk menyerah. Aku tidak mau. Semua orang memperlakukanku seperti anjing di sebelahnya. Aku, saudara magang senior tertua ini, bahkan bukan murid generasi ketiga. Hahaha, mereka yang disebut jenius itu pantas mati. Mereka hanya layak menjadi batu loncatan dalam perjalanan pendakianku. Dengan kematian yang mengetuk pintu, Kaisar Surgawi Lasting Joy akhirnya berbicara tentang keengganan yang tertekan di dalam hatinya.
Pada saat ini, Kaisar Surgawi Lasting Joy sudah tenang. Dia adalah orang yang pintar dan tahu bahwa Ye Yuan tidak akan pernah melepaskannya. Oleh karena itu, dia juga tidak melakukan permohonan yang tidak berarti. Ye Yuan memandang Kaisar Surgawi Lasting Joy dan tidak merasa kasihan sedikitpun. Orang yang menyedihkan pasti mempunyai aspek yang menjijikkan. Laki-laki harus memperbaiki diri. Ambisi Lasting Joy tidaklah kecil, hanya saja cara yang dia gunakan salah. Tentu saja, yang lebih penting, dia menemukan orang yang salah. Dia seharusnya tidak datang untuk memprovokasi dia. Ada kata-kata terakhir lainnya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Kaisar Surgawi Lasting Joy tertawa keras dan berkata, Ye Yuan, kamu melihat semua alkimia Dao yang aku telankan. Hahaha, selama kamu mengambil referensi dari Dao Agung mereka, dengan bakatmu, melangkah ke ranah pil Dao akan mudah dicapai. Kaisar ini tidak mempunyai kata-kata terakhir, kamu akan membawa ambisi kaisar ini dan terus hidup. Hahaha. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, benar. Segudang Dao besar memang menggelitik hati. Hanya saja kamu juga terlalu meremehkan Ye ini. Apakah kamu merasa bahwa aku benar-benar membutuhkan ini untuk menerobos ke ranah pil Dao? Selesai berbicara, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menariknya. Angin puyuh hitam segera mulai berputar di sekitar Ye Yuan, mengeluarkan serangkaian suara rengekan. Tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya neon yang redup. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan membelai angin puyuh hitam itu dengan ringan. Angin puyuh hitam yang mengamuk perlahan menjadi sunyi. Ye Yuan saat ini seperti seorang Buddha surgawi, yang menebus dunia. Angin puyuh hitam justru dibentuk oleh roh-roh kebencian yang dilahap oleh Kaisar Surgawi Lasting Joy. Meskipun jiwa ilahi mereka dilahap, jejak kebencian setelah kematian masih tetap ada. Tidak mau, menolak menyerah. Aura Buddha di tubuh Ye Yuan seperti angin mata air dan hujan yang memberi kehidupan, dengan hangat menyemangati roh-roh yang kesal ini. Tenang, aku tidak akan menggunakan kalian semua untuk berkultivasi. Kalau begitu, apa bedanya aku dan dia? Baiklah, semuanya bubar, kata Ye Yuan dengan dingin. Roh-roh yang kesal itu memperlihatkan sosok mereka dan membungkuk ke arah Ye Yuan, sangat berterima kasih. Pada akhirnya, mereka berbalik dan melihat Kaisar Surgawi Lasting Joy yang tercengang, jejak pelepasan terungkap dalam tatapan mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi titik-titik fluoresensi, menghilang ke dunia. Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena mengizinkan kami memasuki reinkarnasi. Terima kasih, Yang Mulia. Orang rendahan ini sangat berterima kasih. Yang Mulia, yang rendahan ini akan mengukirnya di hatiku. Satu demi satu sosok muncul, membungkuk pada Ye Yuan tanpa henti. Roda hitam Kaisar Surgawi Lasting Joy sangat menakutkan. Setelah dimangsa olehnya, jiwa-jiwa yang tersisa dipenjarakan di dalam selamanya, tidak dapat melarikan diri. Ye Yuan membebaskan mereka dan menebusnya, membuat mereka bisa memasuki samsara. Kebaikan ini, mereka harus menerimanya. Kaisar Surgawi Lasting Joy membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu menahan godaan seperti itu. Dengan bakat Ye Yuan, setelah memahami Dao besar ini, menerobos ke ranah pil Dao akan sangat mudah baginya. Tapi dia justru menyerah begitu saja. Kamu, Kaisar Surgawi Lasting Joy ingin mengatakan sesuatu tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat mengatakan apapun. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tidak dapat disangkal, aku memang agak tersentuh sekarang. Hanya saja dengan menggunakan mereka untuk berkultivasi, aku, Ye Yuan, merasa terhina melakukannya. Kamu ingin menggunakannya untuk menghancurkan hati Daoku. Itu benar-benar terlalu naif. Terlebih lagi, dengan bakatku, apakah menurutmu aku perlu meminjam kekuatan mereka untuk masuk ke ranah pil Dao? Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Apa yang paling dibanggakan Ye Yuan bukanlah Dao bela diri, dan juga bukan dewa asal kekacauan, tapi alchemy Dao. Apa yang mendukungnya untuk berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini, bukanlah bakat jalur bela dirinya, melainkan bakat jalur alkimia. Saat itu, dia memasuki Dao besar dengan alchemy Dao. Begitulah cara dia menciptakan kanon kekacauan bentangan surga. Jalannya menuju kenaikan tidak akan terlaksana tanpa dukungan alkimia Dao di setiap langkahnya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan ini. Terlebih lagi, ranah jalur alkimianya saat ini hanya berjarak satu langkah dari pil Dao juga.
Melangkah ke ranah Piltdown hanyalah masalah waktu. Kulit Kaisar Surgawi Lasting Joy pucat pasi. Tiba-tiba, dia merasa keyakinannya telah runtuh total. Dao besar yang tak terhitung jumlahnya ini adalah inti dari hidupnya, di mana dao besarnya terletak. Dia percaya bahwa jika ada orang di dunia surga yang melihatnya, mereka tidak akan mampu menahan godaan tersebut. Tapi Ye Yuan membuangnya seperti sepasang sepatu usang. Ini adalah keyakinan kuat dari seorang jenius sejati. Tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar. Sesosok muncul. Leluhur pengobatan. Ketika Ye Yuan melihat leluhur pengobatan, tatapannya juga berubah menjadi tajam. Pria ini yang pernah berdiri di puncak jalur alkimia, sebenarnya berakhir dalam keadaan seperti ini, menyedihkan dan patut disayangkan. Leluhur pengobatan memandang Ye Yuan, ekspresinya rumit. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata, "Ye Yuan, terima kasih." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Dendam kita dihapuskan untuk selamanya." Leluhur pengobatan menganggukkan kepalanya, namun menoleh ke arah Kaisar Surgawi Lasting Joy, dan berkata sambil sedikit menghela nafas, "Bocah bodoh. Kamu terlalu cemas. Setelah lelaki tua ini menerobos ke ranah Piltdown, secara alami aku akan melakukan semua yang aku bisa untukmu dan membantumu melangkah ke ranah Piltdown." Kaisar Surgawi Lasting Joy mencibir ketika mendengar itu dan berkata, "Berhentilah bersikap sok di sini. Aku hanyalah seekor anjing di matamu, itu saja. Selama bertahun-tahun, kamu belum pernah menatap mataku sama sekali. Sekarang, kamu ingin menggunakan kata-kata seperti ini untuk membuatku merasa bersalah. Hehehe, apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh?" Leluhur pengobatan tidak peduli dan berkata dengan dingin, "Apa menurutmu kamu benar-benar bisa bersembunyi dari mataku ketika kamu melakukan hal-hal ini di bawah kelopak mataku? Juga, ketika kamu akhirnya mengambil tindakan melawanku, apakah menurutmu aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Juga, jika aku tidak menghargaimu, mengapa aku hanya membawamu pergi selama pertempuran alam hati awan?" Ekspresi Kaisar Surgawi Lasting Joy menjadi sedikit tidak wajar, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, "Di matamu, tentu saja itu adalah anjing tua yang paling mudah untuk diperintah. Berhenti bicara omong kosong. Tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, aku juga tidak akan mempercayainya." Leluhur pengobatan berkata, "Anak bodoh, kamu adalah putra orang tua ini. Bahkan seekor harimau pun tidak mau memakan anaknya sendiri, mengapa orang tua ini menyakitimu?" Kaisar Surgawi Lasting Joy tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, "Hahaha, orang tua, apakah kamu menggodaku?" Leluhur pengobatan berkata, "Ketika kamu masih muda, kamu memiliki tanda lahir berbentuk daun maple di area perutmu, kamu akan sering merasakan perutmu memanas dan kecepatan kultivasimu juga jauh melebihi orang biasa. Belakangan, kamu dan ibumu menghadapi bahaya, tanda lahir berbentuk daun maple ini memungkinkanmu membunuh lawan. Tapi sejak itu, tanda lahir berbentuk daun maple menghilang." Dengan setiap kalimat yang diucapkan leluhur pengobatan, ekspresi Kaisar Surgawi Lasting Joy akan berubah sedikit demi sedikit. Tidak ada yang tahu tentang rahasia ini. Ye Yuan yang berada di sampingnya juga tercengang karena mendengarkan. Keduanya sebenarnya adalah ayah dan anak. "Diam, aku tidak percaya kamu. Aku tidak percaya satu kata pun." Kaisar Surgawi Lasting Joy tiba-tiba meraung, mencoba menyela kata-kata leluhur pengobatan. Hanya saja kalau dilihat dari reaksinya, dia sudah mempercayainya. Leluhur pengobatan tidak peduli, dan dia melanjutkan. Dia berkata, "Bakatmu sangat luar biasa, tetapi ambisimu juga sangat luar biasa. Pada awalnya, lelaki tua ini menerimamu sebagai pelayan karena aku ingin meredam temperamenmu. Hanya saja aku tidak pernah menyangka bahwa kamu justru akan menyimpang dan berjalan ke jalur pelahap. Kamu pergi mencari Wang Pan untuk berkompetisi dalam alkimia di belakangku di kota Pingpan. Pada akhirnya, kamu membangunkan dao pelahap. Sejak saat itu, kamu memulai jalur pelahap. Orang tua ini awalnya ingin berhubungan kembali denganmu, tapi kamu melahap dao orang lain. Kondisi mentalmu berangsur-angsur menjadi tidak seimbang. Jika aku terhubung kembali denganmu, hal itu mungkin memicu konsekuensi yang lebih tidak terduga. Orang tua ini meninggalkan kalian berdua, ibu dan anak, demi mengejar dao besar. Apa hutang orang tua ini padamu? Aku berencana membantumu mencapai ranah Piltdown setelah menguatkan daoku, dan membiarkanmu naik ke puncak. Sayang sekali, hanya satu langkah terakhir. Saat kamu bergerak, lelaki tua ini ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya aku tetap menyerah. Dengan bakatmu, mungkin setelah melahap lelaki tua ini,
kamu tidak akan jauh dari langkah terakhir. Hanya saja menurutku kamu masih gagal pada langkah terakhir pada akhirnya. Berbicara sampai di sini, leluhur pengobatan menghela nafas dan menatap Ye Yuan. Sayangnya, lawan yang dipilih Lasting Joy adalah Ye Yuan. Santo biru langit yang abadi. Menghadapi godaan besar ini, Ye Yuan sebenarnya bisa tetap tenang dan menebus jiwa-jiwa yang tersisa. Sikap ini benar-benar merupakan keluasan roh yang tak tertandingi di dunia. Lasting Joy memilih lawan yang salah. Kaisar Surgawi Lasting Joy telah lama dikalahkan oleh kenyataan hingga dia menjadi sangat putus asa. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa leluhur pengobatan tidak menggertaknya. Namun, kenyataan ini menghancurkan keyakinan hidupnya hingga berkeping-keping. Orang yang sangat dia benci, orang yang ingin dia bunuh sepanjang hidupnya, sebenarnya adalah orang yang paling mencintainya. Dan dia membunuh orang ini dengan tangannya sendiri. Kenyataannya terlalu kejam. Sementara pada saat ini, sisa jiwa leluhur pengobatan mulai menghilang, menjadi titik-titik cahaya neon. Di bawah penebusan Ye Yuan, jiwanya telah dibersihkan dan kembali ke samsara. Waktu tidak menunggu siapapun. Bahkan jika dia ingin bersatu kembali dengan Kaisar Surgawi Lasting Joy, tidak ada waktu lagi. Dia memandang Kaisar Surgawi Lasting Joy dan berkata sambil menghela nafas, "Bocah bodoh, jika memang ada reinkarnasi, kuharap kita akan berkumpul kembali di sana." Jiwa dewa leluhur pengobatan sudah hancur. Dao besarnya sudah runtuh. Dia sudah tidak jauh dari akhir hidupnya. Selesai berbicara, sisa jiwa leluhur pengobatan berangsur-angsur menghilang antara langit dan bumi. Adegan yang terjadi di depan matanya membuat pikiran Ye Yuan bergerak. Sesampainya di alam dewa asal kekacauan, Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa-jiwa yang tersisa dari orang-orang ini tidak hilang sepenuhnya, tetapi mereka berubah menjadi semacam energi dan kembali ke dunia. Perasaan ini sama persis dengan di depan makam ayahnya saat itu. Hanya saja apa yang dia rasakan saat ini jauh lebih jelas dibandingkan saat itu. Selanjutnya, Ye Yuan menyadari bahwa tidak semua orang bisa kembali ke surga dan bumi. Hanya setelah terbebas dari masalah di hati, menyelesaikan karma, dan pikiran mengalir dengan lancar, barulah seseorang dapat kembali ke surga dan bumi. Sama seperti Ji Zhengyang, jejak gelombang itu baru muncul setelah Kaisar Surgawi Jiu Sang meninggal. Berpikir sampai di sini, mata Ye Yuan menjadi tegas. "Ayah, jika memang ada reinkarnasi, meskipun anak ini mencoba segala cara, aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Kamu dan ibu mengalami cobaan berat dan mati untukku. Aku harus mengembalikan kebahagiaan seumur hidup kepadamu." Ye Yuan diam-diam bersumpah. "Ayah." Kaisar Surgawi Lasting Joy berlutut dan mulai menangis dengan sedihnya ke arah di mana leluhur pengobatan menghilang. Saat ini, rasa bersalah di hatinya tidak bisa lagi disembunyikan. Ye Yuan menghela nafas sedikit lalu berbalik dan pergi. Gelombang energi yang kuat datang dari belakang. Kaisar Surgawi yang agung dan perkasa, Lasting Joy, mengakhiri hidupnya begitu saja. Bodhidharma api sejati, Bodhidharma leluhur api. 9 leluhur Dao yang agung berkumpul di sini. Sebuah gunung kecil digantung di tengah-tengah 9 orang itu dengan tenang, memancarkan fluktuasi yang membuat jantung orang berdebar-debar. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari 9 orang tersebut, mereka juga tidak mampu sepenuhnya menekan kekuatan gunung bentangan surga kecil. Karena pertarungan dengan babi harta karun sebelumnya, seluruh pegunungan pencerahan asal sudah menjadi gurun. Sebagai upaya terakhir, beberapa orang tiba di Bodhidharma api sejati untuk mempelajari gunung bentangan surga kecil bersama-sama. Harta yang begitu berharga, siapapun yang menaruhnya, orang lain tentu saja enggan menolaknya. Pada akhirnya, hanya 9 orang yang mempelajarinya bersama. Akhirnya keinginannya terkabul, kegembiraan di wajah ke-9 orang itu tak bisa disembunyikan. Setelah melihat bakat Ye Yuan yang mendominasi dunia, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Tidak banyak waktu. Jika kita terus saling curiga, itu hanya akan membuat ras dewa menang. Terlebih lagi, Ye Yuan bocah itu melotot seperti harimau yang buas. Dia juga tidak bisa diremehkan. Jika kita tidak bisa berkembang lebih jauh, hasil kita hanya akan berupa kematian. Lin Chaotian berkata dengan wajah serius. Mendapatkan gunung bentangan surga kecil adalah sebuah pertemuan besar yang tidak disengaja. Namun mereka juga menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pencegahan yang Ye Yuan berikan kepada mereka terlalu besar. Menghadapi lawan yang tidak bisa dibunuh, hasil akhirnya hanya terbunuh. Ekspresi gembira di wajah beberapa leluhur Dao tertahan,
semuanya menunjukkan ekspresi serius. Tiba-tiba, tekanannya tinggi. Apa yang dikatakan saudara Cao Tian benar. Saat ini, kita harus mengesampingkan prasangka dan menyeberangi sungai dengan perahu yang sama. Kata leluhur api. Para leluhur Dao menganggukkan kepala satu demi satu, dengan jelas mencapai konsensus tentang hal ini. Tatapan Lin Chaotian tertuju pada gunung bentangan surga kecil, emosinya sedikit gelisah saat dia berkata, harta karun ini mengandung kekuatan Dao besar, jauh melampaui kita. Aku tidak menyangka bahwa gunung bentangan surga masih memiliki harta yang begitu berharga. Menggabungkan 9 kekuatan kita, betapapun kuatnya, kita juga dapat mengkonsolidasikan kekuatan aturan. Pada saat itu, bahkan jika Dao Samaras Surgawi datang, kekuatan kita juga dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Selama kita bisa melewati pertempuran kiamat kali ini, kita akan memiliki harapan untuk mematahkan belenggu, dan pergi ke atas gunung bentangan surga untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Kata-kata itu membuat 8 leluhur Dao yang agung bergolak kegirangan. Sudah berapa tahun, satu-satunya tempat yang ingin mereka kunjungi adalah di atas gunung bentangan surga. Namun, betapapun kerasnya mereka bekerja, mereka tidak mampu melewati penghalang itu. Kali ini, kesempatan akhirnya datang. Saudara Cao Tian, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita semua akan mendengarkanmu, kata leluhur angin. Lin Chaotian mengangguk sedikit dan berkata, Dao besar yang ada di gunung ini sangat luas. Aku berasumsi bahwa setiap orang telah memahami bahwa kultivasi kita selama ini memiliki banyak area yang tidak sempurna. Gunung bentangan surga kecil ini bagaikan cermin, yang menerangi kekurangan kita dengan jelas. Para leluhur Dao menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Setelah mereka mendapatkan harta berharga itu, secara alami mereka sudah mengalaminya. Apa yang dikatakan Lin Chaotian tidak salah sedikit pun. Dao besar yang terdapat di gunung bentangan surga kecil membuat mereka memiliki pemahaman baru tentang kultivasi mereka sendiri. Meskipun leluhur Dao sangat kuat, bukan berarti tidak ada kesalahan apapun selama mereka berkultivasi. Dao besar sangat banyak dan rumit. Siapa yang benar-benar dapat memahaminya sepenuhnya? Jika seseorang benar-benar dapat memahami Dao sepenuhnya, mereka bukanlah leluhur Dao, melainkan surga. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan upaya bersama, dan berbagi apa yang telah kita pahami. Area yang kurang kami miliki, semua orang mempelajarinya secara detail bersama-sama, kita akan memahami bersama dan juga meningkatkan bersama. Bocah itu sedang menunggu untuk melihat kita mempermalukan diri sendiri. Lalu kita akan menamparkan wajahnya dengan kejam dan membuat dia mengerti bahwa leluhur Dao tidak dapat ditentang. Dia hanya mengandalkan harta yang luar biasa untuk bisa mencapai batas seperti itu. Lin Chaotian berkata dengan keras. Tidak, itu masih tidak benar. Mungkinkah cara kita belajar salah? Kata leluhur api sedikit cemas. Leluhur Dao penghancuran mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Dalam hal memahami Dao besar, siapa yang memahaminya lebih baik dari kita? Leluhur petir berkata, ini sungguh aneh. Metode apa yang Ye Yuan gunakan untuk memahami gunung bentangan surga kecil? Dalam hal apa pendekatannya benar-benar berbeda dengan pendekatan kita? Beberapa leluhur Dao yang hebat angkat bicara satu demi satu, semuanya merasa agak was-was dan gelisah. Mereka telah mempelajari gunung bentangan surga kecil selama hampir 3 tahun. Tanpa ragu, masing-masing kekuatan mereka telah meningkat pesat. Hanya saja, belum memenuhi persyaratan mereka. Belajar dengan metode ini tentunya dapat meningkatkan kekuatan dan mengkonsolidasikan wilayah mereka. Tapi tidak ada harapan untuk memutuskan belenggu Dao leluhur sama sekali. Beberapa tahun ini, mereka saling berbagi hal-hal yang telah mereka pahami, berdiskusi satu sama lain. Namun hasil yang diperoleh dapat diabaikan. Tujuan mereka adalah untuk mematahkan belenggu Dao leluhur. Hanya saja tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi, belenggu itu masih mengunci mereka dengan erat, tidak membiarkan mereka menerobos. Perasaan seperti ini membuat mereka merasa putus asa. Mereka bahkan membandingkan pemahaman kultivasi mereka dengan metode kultivasi dan teknik bela diri Ye Yuan. Akibatnya, semakin sering mereka membandingkan, mereka semakin kecewa. Kekuatan dan potensi yang ditampilkan Ye Yuan sama sekali tidak bisa mereka duga. Pada akhirnya, kesimpulan yang mereka dapatkan adalah, Ye Yuan berbeda dari mereka. Hanya saja mereka memutar otak dan juga tidak tahu apa yang berbeda. Lin Chaotian terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan juga. 9 dari mereka adalah 9 orang terkuat di dunia bentangan surga,
dan juga 9 orang yang paling memahami Dao Surgawi. Logikanya, setelah memperoleh harta yang tak ternilai harganya, hal-hal yang mereka pahami juga harusnya di luar kemampuan orang lain. Namun sayangnya, mereka masih belum bisa mencapai ketinggian Ye Yuan. Tidak peduli bagaimana mereka belajar, itu tidak akan berhasil. Ketika leluhur api melihat Lin Chaotian tidak berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Saudara Chaotian, katakan sesuatu." Baru kemudian Lin Chaotian perlahan berkata, "Aku pikir mungkin cara pemahaman kita salah." Saat kata-kata ini keluar, mata semua orang berbinar. "Oh, lalu bagaimana kita memahaminya?" kata leluhur api dengan ekspresi gembira. "Pergi ke Gunung Bentangan Surga," kata Lin Chaotian. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Di atas 1 juta mil di atas Gunung Bentangan Surga, 9 leluhur Dao yang agung sangat putus asa. Perasaan yang disebut rasa kekalahan menyebar di antara 9 orang tersebut. Sialan, di manakah letak masalahnya? Gunung Bentangan Surga dan Gunung Bentangan Surga kecil saling menguatkan dan merujuk satu sama lain, namun mengapa kita belum bisa menemukan cara untuk menerobosnya? Persetan, leluhur ini sepertinya bisa melihat tawa Ye Yuan yang mengejek. Ekspresi beberapa leluhur Dao sangat jelek. Senyuman mengejek ketika Ye Yuan pergi sepertinya tergantung di depan mereka. Ye Yuan telah mengatakan ini sebelumnya lebih dari sekali. Bahkan jika dia memberikan harta itu kepada mereka, itu juga tidak berguna. Mereka semua tidak dapat memahaminya. 9 leluhur Dao yang agung adalah talenta luar biasa di era sekarang, sosok yang berdiri di puncak. Betapa bangganya mereka. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak mempercayainya. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan bisa mencapai prestasi hari ini karena dia bergantung sepenuhnya pada Gunung Bentangan Surga kecil. Namun kini, kenyataan menamparkan wajah mereka dengan keras. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Menggabungkan kekuatan 9 leluhur Dao yang agung dan mereka masih belum dapat memahaminya juga. Setelah 6 tahun bekerja keras, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Melanggar belenggu masih jauh dan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kenyataannya sangat kejam. Alis Lin Chaotian terkunci rapat ketika dia tiba-tiba berkata, "Ye Yuan, orang ini benar-benar membuat orang tidak dapat mengetahuinya. Tapi tahukah kalian semua, ketika dia menerobos ke alam Deva, dia sebenarnya tidak melampaui kesengsaraan penyakit kutukan Deva. Hal semacam ini terlalu tidak terbayangkan." Kecerdasan leluhur air berada di urutan kedua setelah Lin Chaotian. Melihat Lin Chaotian membicarakannya, dia mengangguk dan berkata, "Awalnya, kita semua mengira dia mengandalkan kekuatan Gunung Bentangan Surga kecil. Begitulah cara dia berlindung dari kesengsaraan penyakit kutukan Deva. Tapi kalau dilihat sekarang, bukan itu masalahnya." Lin Chaotian mengangguk dan berkata, "Benar. Aku juga pernah berpikir begitu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya." Kedua orang itu saling berdebat. Leluhur api berkata dengan agak tidak sabar, "Kalau begitu kalian katakan, di mana letak masalahnya?" Kedua orang itu berkata serempak, "Metode kultivasi." Kelompok Dao leluhur tercengang, tidak yakin apa maksudnya. Dalam hal metode kultivasi, siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan sedikit dari mereka? Selain itu, metode kultivasi seperti apa yang dapat menghindari kesengsaraan penyakit kutukan Deva? Aku berkata, "Kalian berdua, berhentilah membiarkan kami menggantung dan cepatlah," kata leluhur api. Alis Lin Chaotian sedikit berkerut dan dia berkata, "Mempelajari Gunung Bentangan Surga kecil beberapa tahun ini, aku samar-samar merasa bahwa Ye Yuan mungkin telah memahami metode kultivasi yang menakjubkan darinya. Rangkaian metode kultivasi ini mungkin berada pada level yang sama dengan surga. Oleh karena itu, begitulah cara dia menghindari kesengsaraan penyakit kutukan Deva." Semakin banyak Lin Chaotian berbicara, semakin terkejut semua orang. Itu hanya untuk melihatnya terus menjelaskannya. Dia berkata, "Apakah kalian semua masih ingat apa yang aku katakan? Gunung Bentangan Surga memberikan proyeksi saat itu dan energi spiritual dihidupkan kembali. Aku selalu berpikir bahwa itu adalah harta berharga yang muncul. Itu sebabnya fenomena seperti itu muncul. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, bukan itu masalahnya. Seharusnya Ye Yuan berhasil memahami serangkaian metode kultivasi saat itu, yang mengkhawatirkan Dao Surgawi. Itu sebabnya fenomena seperti itu akan terjadi. Seharusnya ada semacam hubungan antara Gunung Bentangan Surga kecil dan Gunung Bentangan Surga. Saat itu, Gunung Bentangan Surga kecil seharusnya telah dimurnikan olehnya, sehingga mengaduk Gunung Bentangan Surga.
Itu sebabnya hal itu membuat energi spiritual bangkit kembali. Oleh karena itu, kita salah sejak awal. Inti masalahnya sama sekali bukan terletak pada gunung bentangan surga kecil, tapi pada orang yang memahami gunung bentangan surga kecil. Ketika kelompok leluhur Dao mendengar analisis ini, masing-masing dari mereka tercengang karena takjub. Mereka benar-benar ingin mencari alasan untuk membantahnya, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Apa yang dikatakan Lin Chaotian terlalu masuk akal. Leluhur api berkata dengan tidak senang, berdasarkan apa? Dia dapat memahami sebuah metode kultivasi, jadi tidak bisakah kita melakukannya? Menggabungkan 9 kekuatan kita, mungkinkah kita masih belum bisa menciptakan metode kultivasi yang menakjubkan? Lin Chaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, memahami metode kultivasi tidaklah sulit. Dengan sedikit kemampuan kita, memahami 8 atau 10 metode kultivasi terbaik dari gunung bentangan surga kecil sangatlah mudah. Hanya saja ingin memahami cara kultivasi yang setingkat dengan surga sama sulitnya dengan naik ke surga. Aku dapat memastikan bahwa Ye Yuan bukanlah orang pertama yang mendapatkan gunung bentangan surga kecil. Tapi dia satu-satunya yang bisa menciptakan metode kultivasi yang begitu menakutkan. Aku khawatir meskipun metode kultivasi yang Ye Yuan ciptakan ada di depan kita, kita mungkin tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia menyerahkan gunung bentangan surga kecil dengan begitu mudahnya. Karena dia yakin bahwa meskipun gunung bentangan surga kecil diserahkan kepada kita, mustahil bagi kita untuk melampauinya juga. Berbicara sampai ke belakang, kata-kata Lin Chaotian sebenarnya memancarkan sedikit kepahitan. Kerja keras selama beberapa tahun membuatnya semakin sadar akan ketidakberartiannya. Dao leluhur sangat kuat, tetapi juga sangat lemah. Di hadapan Dao surgawi, leluhur Dao terlalu lemah. Tapi Ye Yuan adalah pria yang setara dengan surga. Rasa kemunduran ini terlalu kuat. Leluhur Dao sangat terkejut, karena tidak bisa menerima kenyataan ini. Menggabungkan kekuatan 9 leluhur Dao yang agung sebenarnya tidak bisa mengalahkan satu pun Ye Yuan. Hal semacam ini sangat sulit diterima oleh leluhur Dao yang tinggi dan perkasa. Brengsek, kita harus memikirkan cara untuk menemukannya dan memaksanya menyerahkan metode kultivasi. Leluhur api mengertakkan gigi dan berkata. Lin Chaotian menengadah ke langit dan menghela nafas panjang dan berkata, sudah terlambat. Sayapnya sudah terbentuk sekarang, ingin menangkapnya adalah hal yang mustahil. Ini, lalu dengan situasi saat ini, bukankah kita hanya bisa menunggu kematian? Ekspresi leluhur api sedikit berubah saat dia berkata. Lin Chaotian berkata, belum tentu. Sehebat apapun bakatnya, ingin mengambil langkah terakhir ini juga bukan hal yang mudah. Kekuatan kita telah mengalami banyak kemajuan selama beberapa tahun ini. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan sedikit dari kita, aku khawatir itu belum cukup. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah memperkuat diri kita sendiri. Kelompok Dao leluhur memiliki wajah putus asa. Mereka, sebagai leluhur Dao, menjelajahi dunia tanpa hambatan. Sekarang, mereka benar-benar dipaksa dalam situasi seperti itu oleh seseorang. Namun 9 orang itu tidak berani mengendurkan usahanya. Di hari-hari yang tersisa, mereka memahami Dao surgawi dengan putus asa, memperkuat diri mereka sendiri. 4 tahun kemudian, pada suatu hari yang cerah, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Angin menyapu awan. Gunung-gunung menjerit dan laut menderu-deru, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba di dunia bentangan surga. Semua pusat kekuatan sangat ketakutan. Kekuatan surgawi semacam ini, mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Di gunung bentangan surga, siluet satu demi satu terbang keluar. Mereka diusir oleh gunung bentangan surga. Apa yang telah terjadi? Mengapa gunung bentangan surga tidak mengizinkan kultivasi lagi? Dao Samsara Surgawi. Ini pasti Dao Samsara Surgawi. Aku tidak menyangka itu akan tiba begitu cepat. Ini, apa yang harus dilakukan? Setelah Dao Samsara Surgawi dimulai, kekuasaan pemerintahan Dao leluhur akan diambil kembali oleh Dao Surgawi. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan ras dewa? Di gunung bentangan surga, energi spiritual sangat besar dan kuat. Tapi kekuatan yang kuat menghalangi semua orang. Saat ini, gunung bentangan surga sudah menjadi lahan terlarang. Ada orang yang terus-menerus diusir. Mereka yang diusir pada awalnya semuanya adalah orang-orang lemah. Setelah itu, mereka yang diusir menjadi semakin kuat. Sampai di belakang,
Bahkan ada cukup banyak pusat kekuatan alam Deva yang terdesak keluar dari gunung bentangan surga di luar keinginan mereka. Beberapa sosok lainnya diusir dari gunung bentangan surga satu demi satu. Saat orang-orang ini muncul, langsung menimbulkan keributan. Itu adalah 9 leluhur Dao yang agung. Mereka juga dipaksa keluar. Aura mereka agak kacau. Mungkinkah kekuasaan mereka telah diambil kembali? Tapi sepertinya aura mereka tidak terlalu terpengaruh. Tahukah kalian semua bahwa mereka mengambil harta berharga itu dari Santo Biru Langit? Aku rasa kali ini, mereka mendapat keuntungan besar. Dalam hal tidak tahu malu, aku mengakui beberapa dari mereka. Melihat Dao leluhur muncul, itu tidak membangkitkan rasa hormat dari yang kuat, melainkan gelombang besar suara-suara yang mencemooh. Hari itu ketika Ye Yuan memobilisasi aura gunung bentangan surga kecil, dunia sudah mengetahui kebenarannya sejak lama. 9 leluhur Dao yang agung meminjam nama kebajikan umat manusia untuk melakukan hal-hal kotor dan memaksa Santo Biru Langit pergi. Hal ini dibenci oleh dunia. Azure Sein menghabiskan pikiran dan tubuhnya untuk umat manusia sampai jantungnya berhenti berdetak. Pada akhirnya, yang didapatnya justru perlakuan seperti itu. Masyarakat marah atas ketidakadilan yang terjadi. Santo Biru Langit bertarung di garis depan, tetapi leluhur Dao api ini menikamnya dari belakang. Cara bertindak seperti ini merusak kesan baik mereka. Jika bukan karena kekuatan mereka yang terlalu kuat, mereka mungkin akan dikeroyok orang-orang sampai mati. Tiba-tiba, kekuatan api meledak, mewarnai separuh langit menjadi merah. Sekelompok pusat kekuatan langsung berubah menjadi abu yang berserakan. Siapapun yang terus ribut, inilah hasilnya, kata leluhur api dengan tatapan dingin. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar komentar orang-orang ini? Sumbu leluhur api adalah yang terpendek. Dia benar-benar langsung melakukan pembunuhan besar-besaran. Saat dia mengamuk, tentu saja, tidak ada yang berani berbicara lagi. Tapi pusat kekuatan itu semua marah atas ketidakadilan tersebut, melotot dengan marah. Berani marah tapi tidak berani bicara. Saat berhadapan dengan ras dewa, mereka tidak melihat beberapa leluhur Dao ini menunjukkan wajah mereka. Tapi ketika berhadapan dengan bangsanya sendiri, mereka rela membunuh. Dengan lambaian tangan, mungkin ada ribuan pusat kekuatan yang jatuh. Dapat dilihat bahwa di mata beberapa leluhur Dao yang agung, mereka hanyalah sekelompok semut. Lin Chaotian mengerutkan alisnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Baru saja, Dao Surgawi mengambil kembali kekuatan aturan. 9 dari mereka sudah bukan lagi Dao leluhur sekarang. Namun, karena gunung bentangan surga kecil, ke-9 kekuatan mereka tidak melemah banyak. Selama 10 tahun ini, ke-9-nya mengalami kemajuan besar, terutama dalam hal metode kultivasi. Mereka mengubah metode kultivasi mereka dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Saat ini, mereka praktis telah mencapai batas yang bisa dicapai manusia. Selain tidak mampu mematahkan belenggu. Oleh karena itu, meskipun Dao Surgawi sedang bertransmigrasi, kekuatan mereka tidak terlalu menurun. Hahaha, leluhur Dao ini sungguh luar biasa. Menyerang rakyatnya sendiri, mereka sebenarnya tidak menunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat ini, ledakan tawa yang hangat bergema di seluruh langit dan bumi. Satu demi satu sosok keluar dari langit, masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Ekspresi dari kekuatan manusia berubah dengan liar. Aura kuat ini menghancurkan mereka sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Ras Dewa, itu adalah ras Dewa, aura yang sangat kuat. Mungkinkah mereka adalah leluhur yang legendaris? Sangat kuat, mungkinkah hari kiamat umat manusia akan tiba? Pusat kekuatan yang datang ini tepatnya adalah anggota ras dewa. Dan yang berbicara adalah Tian Qing. Ekspresi dari kekuatan manusia berubah satu demi satu. Mereka dikejutkan oleh aura kuat leluhur. Ini adalah aura yang mendominasi tiada taranya. Kekuatan Tian Qing membuat orang tidak bisa menatap matanya. Aura 8 leluhur besar hampir menutupi seluruh cakrawala. Ketika mereka muncul, itu mengejutkan seluruh zaman. Ekspresi Lin Chaotian serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak menghormati leluhur Dao, bukankah mereka pantas mati? Tian Qing tertawa keras dan berkata, jangan berikan itu padaku. Kamu tidak berpikir leluhur ini tidak tahu tentang urusan dunia surga karena aku berada di dunia jurangkan. Hahaha, leluhur ini sangat berterima kasih kepada kalian semua, karena telah mengusir Ye Yuan. Wajah Lin Chaotian menjadi hitam. Orang ini sangat ahli dalam berkata-kata. Menggosok hidung mereka ke dalamnya.
Lin Chaotian berkata dengan suara dingin, kenapa? Apakah leluhur Tian Qing berpikir bahwa dengan sedikitnya dari kami yang kekuatan Dao Surgawinya diambil kembali, kamu akan dapat mengambil keuntungan dari orang lain? Hahaha, kalau begitu, ayo. Namun Tian Qing tidak berniat mengambil tindakan. Wajahnya masih berseri-seri saat dia berkata, leluhur ini tahu bahwa kalian semua mendapatkan harta berharga dari Ye Yuan di sana. Namun, kalian semua sepertinya belum mematahkan belenggu itu. Sayang sekali, sayang sekali. Apakah kalian semua berpikir bahwa setelah memperoleh harta berharga, kalian akan mampu menghentikan leluhur ini? Lin Chaotian berkata dengan suara yang dalam, meskipun leluhur ini tidak mematahkan belenggu, tapi, aku juga tidak takut padamu. Tian Qing tenang, dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, begitukah? Haha, Li kecil, tunjukkan dirimu dan biarkan mereka melihat kekuatan sejati ras dewa kita. Saat suaranya memudar, sesosok tubuh cantik keluar dari langit. Sosok cantik itu sungguh sangat cantik sampai dia bisa menggulingkan kerajaan, dan bulan menyembunyikan wajahnya dan bunga-bunga memerah karena malu. Siapa lagi kalau bukan Yue Mengli? Hanya saja Yue Mengli saat ini berbeda lagi dari saat Ye Yuan melihatnya. Auranya sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah jika dibandingkan dengan Tian Qing. Kita harus tahu, di antara 8 leluhur yang hebat, aura Tian Qing bisa dikatakan mengungguli yang lain, membuat semua orang kewalahan. Sekarang, aura Yue Mengli sebenarnya tidak lebih lemah dari Tian Qing. Ekspresi Lin Chaotian berubah dengan liar, ekspresi terkejut di wajahnya. Perasaan yang disebut keputusasaan menyebar di hati setiap orang. Yue Mengli saat ini adalah sosok yang mulia dan glamor, menghadap dunia. Dia mirip dengan gadis peri yang turun ke dunia fana. Auranya sudah sangat berbeda. Kebangsawanan semacam itu menambahkan sedikit misteri pada penampilan Yue Mengli yang tiada taranya. Wanita yang cantik sekali. Siapa dia? Bukankah ras dewa hanya memiliki 8 leluhur yang hebat? Mengapa ada wanita tambahan? Aku mendengar bahwa kekasih Santo Biru Langit Ye Yuan termasuk dalam ras dewa. Terlebih lagi, bakatnya sangat tinggi. Mungkinkah itu dia? Tidak akan salah. Saat itu, ketika Santo Biru Langit menghadapinya, banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi pada saat itu, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan sekarang kan. Kelompok manusia berdiskusi dengan penuh semangat, menebak identitas Yue Mengli dengan sangat cepat. Hal ini sudah diketahui umum dan tidak dianggap rahasia. Tidak terlalu sulit untuk menebaknya. Hanya saja tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Yue Mengli akan benar-benar mencapai level leluhur. Jika 9 lawan 9, bisakah leluhur Dao manusia yang kehilangan penguatan Dao surgawi masih menjadi tandingan ras dewa? Dia mengambil langkah keluar dan berkata kepada Lin Chaotian dengan dingin, aku sudah lama mendengar bahwa leluhur Dao kehidupan adalah leluhur Dao nomor 1 umat manusia. Gadis ini tidak mampu dan ingin mencari bimbingan. Satu kalimat mengejutkan semua orang hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Pertarungan Yue Mengli yang akan datang, dia sebenarnya secara langsung memilih leluhur Dao kehidupan, leluhur terkuat. Lin Chaotian juga tertegun, lalu langsung tertawa sendiri dan berkata, gadis kecil, kesombonganmu memang diukir dari cetakan yang sama dengan Ye Yuan. Hanya saja, apakah kamu tidak salah memilih lawan? Yue Mengli berkata dengan dingin, benar, itu kamu. Ayo. Lin Chaotian mendengus dingin dan berkata, karena kamu sendiri yang mendekati kematian, maka Ye Yuan tidak bisa menyalahkan leluhur ini juga. Aturan atribut kayu yang kuat langsung berkembang. Gelombang energi spiritual yang mengerikan sebenarnya membelah badai besar tersebut, membuka zona vakum. Kekuatan Lin Chaotian sebenarnya bisa menyaingi kekuatan surga. Cara semacam ini benar-benar hebat. Segudang pedang menghadap langit. Lin Chaotian berseru pelan, energi spiritualnya sangat besar dan kuat. Dalam sekejap, duri yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari bumi. Duri yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah ke atas dan melesat ke arah Yue Mengli. Untuk sementara waktu, langit dipenuhi duri lebat, menutup semua rute pelarian Yue Mengli. Duri-duri ini sepertinya tidak memiliki ujung tajam seperti pedang dan pedang, tapi tempat yang mereka lewati benar-benar membelah ruang tersebut. Seluruh langit tampaknya memiliki celah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika pusat kekuatan manusia melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka mengungkapkan tatapan sedikit penuh harapan. Meskipun mereka sangat tidak senang dengan Lin Chaotian, dalam menghadapi pertempuran kiamat, mereka secara alami berdiri di pihak umat manusia tanpa persetujuan sebelumnya. Apakah ini kekuatan leluhur Dao kehidupan?
Bahkan jika itu adalah Dao Samsara Surgawi, itu juga tidak terlalu mempengaruhi kekuatannya. Angan-angan ras dewa gagal. Selesaikan ras dewa. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, ekspresi Yue Mengli masih tidak berubah. Itu hanya untuk melihat matanya berkedip. Bibir merah cerahnya terbuka sedikit. Dao Surgawi bela diri sejati, cahaya bulan tanpa batas. Lapisan kain kasa putih tiba-tiba jatuh ke dunia, tampak indah dan dingin. Semua orang hanya melihat kekaburan di depan mata mereka. Tempat di mana Yue Mengli berdiri, sebenarnya menjadi Lin Chaotian dalam sekejap. Plus, duri yang tak terhitung jumlahnya itu sebenarnya menusuk ke arahnya. Pupil Lin Chaotian mengerut, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia sebenarnya bahkan tidak tahu bagaimana dia dipindahkan ke sini. Hanya saja, dia sudah tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Duri-duri itu sudah muncul. Dia buru-buru menggunakan mantranya, duri yang memenuhi langit langsung berubah menjadi tidak ada, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Lin Chaotian terlihat serius dan menatap Yue Mengli tidak jauh dari sana. Wanita ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia adalah seorang leluhur Dao dan posisinya sebenarnya telah ditukar oleh Yue Mengli tanpa sadar. Cara semacam ini sungguh tak terbayangkan. Semua orang membuka mata lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Hanya saja Yue Mengli tidak memberi semua orang waktu untuk terkejut. Satu demi satu tanda Dao muncul dari tubuhnya. Ketika Lin Chaotian melihat pemandangan ini, pupil matanya menyusut, dan dia segera menghirup udara dingin. Bukan hanya dia, 9 leluhur Dao yang agung semuanya sangat terkejut saat ini. Alam Dao Surgawi 10 tanda. Ini, bagaimana ini mungkin? Dua pusat kekuatan alam Dao Surgawi 10 tanda benar-benar muncul dalam ras dewa. Lin Chaotian berteriak kaget. Di pihak umat manusia, itu langsung membuat keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita ini sebenarnya adalah pusat kekuatan 10 tanda yang legendaris. Tian Qing adalah pusat kekuatan 10 tanda. Eksistensi tertinggi semacam ini, sebenarnya ada dua yang muncul secara tiba-tiba. Pusat kekuatan 10 tanda memiliki kemampuan untuk terhubung ke surga dan menembus bumi, abadi dan tidak dapat binasa. Saat itu, leluhur agung ruang waktu menggabungkan dua hukum tertinggi dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Tian Qing, pusat kekuatan 10 tanda. Sekarang, pusat kekuatan 10 tanda lainnya muncul di ras dewa. Ini, apakah surga ingin menghancurkan umat manusia kita? Pada saat ini, pusat kekuatan manusia benar-benar putus asa. Satu Tian Qing sudah membuat mereka bingung harus berbuat apa. Sekarang, sebenarnya ada Yue Mengli yang lain. Kita harus tahu, Tian Qing melukai 3 leluhur Dao yang hebat hanya dengan kekuatannya sendiri. Dengan 2 Tian Qing, itu setara dengan memiliki 6 leluhur Dao. Lalu leluhur yang tersisa ini, siapa yang akan menangani mereka? Saat Yue Mengli memulai debutnya, hal itu telah mendorong umat manusia ke ambang kekalahan. Sialan, babi di sekitar Santo Biru Langit juga merupakan pusat kekuatan aturan. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Dao leluhur. Jika bukan karena sekelompok orang sialan yang sangat menyinggung Santo Biru Langit, dia pasti akan melangkah maju. Sedih, sangat disesalkan. Tuan Santo Biru Langit pasti hatinya sudah menjadi dingin sekarang kan. Di tengah keputusasaan, manusia selalu berusaha mencari harapan. Tentu saja, mereka memikirkan babi harta karun. Mereka bahkan memikirkan imam besar leluhur suci. Jika kedua kekuatan besar ini maju, hal ini pasti dapat menyelamatkan tren penurunan umat manusia. Hanya saja di antara dua penguasa besar ini, imam besar leluhur suci ditipu untuk memurnikan pil oleh Lin Chaotian, yang kemudian gagal menepati janjinya. Yang lainnya, babi harta karun, dikejar bersama oleh leluhur Dao. Santo Biru Langit juga terpaksa menyerahkan gunung bentangan surga kecil. Jika tidak, dengan kekuatan Santo Biru Langit, dia mungkin sudah mampu menghadapi pusat kekuatan leluhur sekarang. Sangat disayangkan bahwa kedua belah pihak sudah berada dalam situasi yang tidak dapat didamaikan sampai mati. Cahaya bulan tanpa batas, samsara tanpa batas. Tepat pada saat ini, bibir merah tua Yue Mengli terbuka lagi. 2 bulan bulat terpantul di pupil matanya. Kain kasa putih menyelimuti langit dan bumi dengan ringan. Seluruh tubuh Lin Chaotian bergetar seolah dia telah tiba di wilayah ruang dan waktu lain. Langit dan bumi damai. Sosok-sosok berisik itu sudah menghilang. Bahkan 8 leluhur Dao lainnya telah hilang juga. Di seberangnya, Yue Mengli berdiri di udara, tanpa ekspresi.
Alis Lin Chaotian berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Nak, kamu ingin menjebak leluhur ini dengan menggunakan metode ini. Kamu juga agak terlalu naif." Yue Mengli berkata dengan dingin, "Ini adalah alam impian cahaya bulan. Nikmatilah dengan baik." Selesai berkata, sosoknya bergerak, menghilang. Suasana aneh bergema di ruang ini. Di dunia luar, sudut mulut Tian Qing sedikit tersenyum, dan dia berkata, "Hahaha, cahaya bulan tanpa batas, samsara tanpa batas. Ini mungkin seni mata terkuat sejak dahulu kala. Terjebak di dalam berarti terjebak dalam samsara yang tak terbatas. Kamu jelas tahu bahwa ini adalah dunia ilusi, tetapi kamu tidak dapat mengendalikan diri sama sekali. Bahkan leluhur ini juga perlu mengeluarkan usaha yang luar biasa sebelum aku bisa membebaskan diri. Lin Chaotian ini mungkin harus sangat menderita. Manfaatkan waktu ini. Semuanya, serang bersama dan habisi yang lain." Kekuatan cahaya bulan menyelimuti langit dan bumi. Mereka yang lemah sudah lama tidak mampu mengendalikan diri, terjebak dalam dunia ilusi dan tidak mampu melepaskan diri. Ini adalah samsara yang tidak terbatas. Meskipun gerakan Yue Mengli tidak dilancarkan terhadap mereka. Hanya dengan mencapai alam deva ke atas seseorang dapat terhindar dari terseret ke dalam samsara. Langkah ini terlalu mengerikan. Seni mata yang sangat kuat. Dia jelas hanya merapalkan mantra terhadap leluhur dao kehidupan saja, tapi kekuatan cahaya bulannya mempengaruhi semua orang yang hadir. Alam dao surgawi 10 tanda, sebenarnya itu adalah seni mata yang sangat kuat. Umat manusia kita benar-benar hancur kali ini. Aku tidak menyangka bahwa saat dao samsara surgawi dimulai, adalah saat umat manusia kita runtuh. Masing-masing dari pusat kekuatan deva itu berada dalam keputusasaan yang tak tertandingi. Kekuatan yang ditunjukkan Yue Mengli membuat mereka kehilangan semua harapan. Leluhur dao kehidupan terkuat dari 9 leluhur dao yang agung dikendalikan langsung oleh alam ilusi. Lalu dari mereka yang tersisa, siapa yang bisa menjadi tandingan Tian Qing? Saat itu, 18 leluhur gagal hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Saudara Chaotian, cepat bangun. Leluhur api dan yang lainnya sangat cemas ketika mereka melihat situasinya, menggunakan berbagai cara, mencoba memanggil Lin Chaotian kembali. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Lin Chaotian berdiri tegak seperti tiang penyangga, tidak bergerak. Mereka segera menyadari betapa mengerikannya teknik mata ini. Hahaha, tidak ada gunanya. Bahkan jika leluhur ini terkena gerakan ini, aku bisa melupakan untuk melarikan diri tanpa 10 hari hingga setengah bulan juga. Jika dao surgawi bela diri sejati dari pusat kekuatan 10 tanda begitu mudah dipatahkan, maka leluhur ini juga tidak akan berguna sebagai orang nomor 1 ras dewa. Tian Qing berkata sambil tersenyum ringan. Sebelumnya, pusat kekuatan 10 tanda, hanya ada dia sendiri dalam ras dewa. Kekuatannya tidak terbantahkan. Sekarang, Yue Mengli masuk ke dalam peringkat 10 nilai. Menampilkan dao surgawi bela diri sejati miliknya, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Leluhur api berkata dengan suara serius, Terus kenapa, Tian Qing, kamu juga terlalu meremehkan beberapa dari kami." Tian Qing tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, "Kamu benar. Leluhur ini benar-benar meremehkan beberapa dari kalian. Leluhur dao, apakah kalian semua lupa? Leluhur ini juga merupakan leluhur dao di masa lalu. Seberapa besar kemampuan yang kalian semua miliki, apakah leluhur ini tidak akan mengetahuinya?" Ekspresi leluhur api dan yang lainnya sangat jelek. Di hadapan 8 leluhur yang hebat, mereka sebenarnya tidak punya modal yang bisa dibanggakan. Jika bukan karena mendapatkan gunung bentangan surga kecil, mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung. Sekarang, leluhur dao kehidupan terjebak. Mereka benar-benar tidak melihat adanya peluang untuk menang. Pada saat ini, Tian Qing akhirnya mengendalikan ekspresinya dan berkata dengan dingin, "Bunuh." Leluhur 7 faksi serta Tianxing dari faksi surga, 8 orang bergegas maju bersama. Tekanan yang sangat kuat hingga ekstrim menghancurkan mereka hingga semua orang tidak bisa bernapas. Ini adalah pertarungan tingkat leluhur. Meskipun Tianxin hanyalah orang nomor 2 di faksi surga, kekuatannya jika dibandingkan dengan leluhur 8 faksi juga hampir sama. Itu sudah cukup untuk menghadapi dao leluhur dengan kekuatan yang berkurang. Dengan 16 aura menakjubkan yang naik ke langit, hal itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah dengan liar. Pusat kekuatan alam deva itu telah lama menyembunyikan diri mereka jauh-jauh. Namun di tempat kejadian, masih ada puluhan ribu pembangkit tenaga manusia yang terjebak dalam ilusi. Saat pertempuran besar dimulai,
mereka akan mati tanpa kuburan. Hanya saja saat ini sudah tidak ada lagi orang yang peduli pada mereka. Tian Qing berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya, jelas terlihat seperti sedang menonton pertunjukan. Situasi saat ini mungkin tidak memerlukan dia untuk naik panggung sama sekali. Tentu saja, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Dengan Yue Mengli mencapai dao leluhur, ras dewa muncul kembali. Orang yang paling dia khawatirkan bukanlah 9 leluhur dao yang agung, melainkan Yue Mengli. Dia tahu bahwa dengan munculnya ras dewa, Ye Yuan benar-benar tidak akan mau membiarkan semuanya berbaring. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dengan adanya kargurudalan Yue Mengli, Ye Yuan juga tidak bisa menimbulkan gelombang apapun. Kedua belah pihak siap untuk pertarungan, auranya mencengangkan, tampak seolah-olah akan berbenturan. Saat itu, suatu kelainan tiba-tiba terjadi. Di malam yang gelap, sesosok tubuh putih naik ke langit, langsung menuju awan. Segera, kilat menyambar dan guntur bertepuk tangan. Angka itu terus meningkat, terbang semakin tinggi. Petir di langit juga menjadi semakin menakutkan. Tekanan dao surgawi yang mengerikan membayangi 16 pusat kekuatan tertinggi ini dengan sangat cepat. Seluruh langit dilanda pergolakan oleh sosok itu. Pupil mata Tian Qing mengerut dan dia berseru, "Itu Ye Yuan. Apa yang ingin dia lakukan?" Di pihak umat manusia, seruan keterkejutan juga terjadi bersamaan. "Itu Tuan Santo Biru Langit. Apa yang ingin dia lakukan? Ada petir pemusnahan di atas langit. Apakah dia ingin bunuh diri? Berbahaya di atas, tapi energi spiritual di sana juga paling kental. Dia tidak akan berpikir untuk menerobos ke sana kan? Di atas langit, adalah area terlarang bagi semua seniman bela diri. Semakin tinggi, semakin berbahaya. Bahkan dengan kekuatan dao leluhur, seseorang hanya bisa terbang lebih dari 1 juta mil. Jika seseorang melebihi ketinggian ini, mereka akan terbunuh oleh petir pemusnahan." Sosok putih itu tidak lain adalah Ye Yuan. Sosoknya semakin tinggi, mencapai beberapa ratus ribu mil dalam sekejap mata. Namun, dia tidak berhenti tetapi malah semakin tinggi. Saat ini, tepatnya pada masa Dao Samsara Surgawi, Dao Surgawi berada dalam kekacauan. Ye Yuan yang mencapai ketinggian ini sudah menimbulkan kekacauan di Dao Surgawi. Di atas kehampaan, petir pemusnahan sudah sangat ingin membuat masalah. Tiba-tiba, sambaran petir jatuh dari kehampaan, dengan kecepatan ekstrim. Termasuk Tian Qing, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. "Orang ini gila, cepat mundur." Tian Qing meraung keras dan tidak sempat berpikir terlalu banyak, langsung berlari pergi. Ekspresi 7 leluhur besar, serta 8 leluhur dao yang agung, juga berubah satu demi satu, buru-buru mundur. Seluruh tubuh Lin Chaotian bergetar, dan dia benar-benar melepaskan diri dari ilusi. Sambaran petir yang mengejutkan ini benar-benar menghancurkan cahaya bulan tanpa batas milik Yue Mengli. Yue Mengli juga memperlihatkan sosoknya, auranya sedikit kacau. Ketika mereka melihat naga petir yang mengerikan itu, ekspresi mereka berubah dengan liar, buru-buru mundur. Bertarung saat ini sama saja dengan mencari kematian. Entah di mana ular listrik yang menari liar itu akan mendarat. Selama kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Pembangkit tenaga manusia itu juga terkejut saat bangun, mundur satu demi satu. Segera, Ye Yuan tiba di atas 1 juta mil. Di sini, energi spiritual sangat melimpah. Setiap pori-pori di tubuhnya terbuka. Benar sekali, dia ada di sini untuk menerobos. Merasakan Dao Samsara Surgawi, energi spiritual melonjak dengan liar, Ye Yuan tahu bahwa ini adalah waktu terbaik baginya untuk menerobos. Pertarungan besar antara leluhur ras dewa dan leluhur dao akan segera dimulai. Begitu pertempuran dimulai, rakyatnya pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kekuatan Ye Yuan saja tidak mampu menghentikan mereka. Maka dia mungkin juga memicu kekuatan dao surgawi. Berada di tengah-tengah terobosan, itu akan menghentikan pertempuran besar ini. Lautan ilahi Ye Yuan sepertinya langsung membuka pintu air, membiarkan energi spiritual mengalir deras. 10 tahun ini, Ye Yuan sudah berhasil menembus ranah Pildao. Tindakan memperbaiki lautan ilahi dan meridian sudah tidak dianggap sebagai tugas yang sulit baginya. Ular listrik gila itu berkeliaran di sekelilingnya dengan gelisah. Tapi dia tidak peduli. Ye Yuan melepaskan kekuatan jiwa dan membungkus seluruh tubuhnya. Petir menyambar. Jiwa ilahi Ye Yuan bergetar. Dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Keilahian asal kekacauan sangat kuat.
Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan mulut ternganga, kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Apa yang awalnya merupakan pertarungan hebat yang menakjubkan kini menjadi pertunjukan tunggal Ye Yuan. Alam macam apa yang dicapai oleh jiwa ilahi orang ini? Bahkan petir pemusnahan sebenarnya tidak bisa melukainya. Leluhur api membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan wajah terkejut. Dia benar-benar orang gila. Dia tidak pernah mengambil jalan yang biasa saat menerobos alam. Lin Chaotian berkata dengan ekspresi jelek. Sementara alis Tian Qing sedikit berkerut dan dia berkata dengan emosi yang berubah-ubah, sial. Dia memanfaatkan petir pemusnahan untuk menempa tubuh fisiknya, dan menerobos alam esensi ilahi pada saat yang sama. Kelakuan gila orang ini benar-benar tidak masuk akal. Selain Ye Yuan, tidak ada yang berani bermain seperti ini. Leluhur Dao yang tinggi dan perkasa tidak bisa, dia, seorang pusat kekuatan 10 tanda, juga tidak bisa. Petir pemusnahan, mampu menghancurkan segalanya. Meskipun mereka adalah eksistensi terpenting, di hadapan kekuatan surgawi, mereka masih sangat kecil. Ekspresi wajah kelompok leluhur tua sangatlah rumit, sama sekali tidak mampu menggambarkan perasaan mereka saat ini. Pertempuran besar yang menggemparkan dunia yang telah direncanakan sejak lama, diganggu begitu saja. Di pihak umat manusia, mereka semua menghela nafas lega. Kalau bukan karena kemunculan Ye Yuan yang tepat waktu, semua orang yang berada di bawah alam dewa mungkin sudah mati. Area yang dicakup oleh pertempuran tingkat Dao leluhur terlalu luas. Bukan itu yang bisa mereka tolak sama sekali. Apalagi mereka bahkan terkena seni mata, dan terjebak dalam ilusi. Tuan Tian Qing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leluhur faksi dalam, Origin Smile, berkata sambil mengerutkan kening. Tian Qing merenung sejenak dan berkata, aku benar-benar ingin melihat tingkat kekuatannya setelah dia menerobos. Kita sudah menunggu terlalu lama untuk perang ini. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Beberapa leluhur juga sedikit menganggukkan kepala. Membuat mereka menyerah begitu saja dan kembali ke jurang maut, itu mustahil. Terlebih lagi, mereka saat ini memiliki 2 pusat kekuatan 10 tanda yang hebat. Kekuatan mereka sudah tidak bisa disebutkan secara bersamaan, tidak perlu takut pada siapapun. Angin, hujan, kilat, dan guntur, saling bersilangan. Ye Yuan berada di dalam, berkilauan dan memudar tanpa batas. Penampakannya seperti perahu dayung kecil di tengah tsunami. Hanya saja betapapun besarnya badai itu, dia tetap berdiri kokoh seperti batu. Alam tubuh fisik dan alam esensi ilahinya berkembang pesat. Baginya, esensi ilahi yang dibutuhkan untuk menerobos satu alam kultivasi sekarang terlalu besar. Berkultivasi sesuai dengan rutinitas normal, dia hanya akan mampu mengembangkan alam penciptaan ke alam penyelesaian akhir setelah entah berapa lama. Tapi Dao Samsara Surgawi ini menciptakan peluang baginya. Keilahian asal kekacauan sangat berguna. Meski aku masih belum tahu apa itu, tidak diragukan lagi, itu sangat kuat. Ye Yuan berkata dengan gembira. Dilihat dari keterkejutan suara misterius itu, keilahian asal kekacauan bukanlah hal yang biasa juga. Melihatnya sekarang, keilahian asal kekacauan tidak hanya abadi dan tidak dapat binasa, ia bahkan dapat menahan petir pemusnahan. Petir pemusnahan yang bahkan dihindari oleh pusat kekuatan leluhur Dao dan 10 tanda seperti wabah, dia menghadapinya dengan tenang. Selain itu, dia tidak berusaha sekuat tenaga. Dia sengaja membocorkan jejak kekuatan petir pemusnahan, dan dia menggunakannya untuk melemahkan tubuh fisiknya. Dengan kekuatan petir pemusnahan, menggunakannya untuk menempa tubuh fisik adalah yang paling cocok. Tubuh fisik Ye Yuan telah lama melampaui kesengsaraan nirwana ke-9, mencapai tingkat transformasi ke-9 yang sempurna. Namun setelah mencapai transformasi ke-9, kemajuannya menjadi sangat lambat. Karena hampir tidak ada lagi harta yang mampu meningkatkan kekuatan fisiknya. Sekarang, dengan kemarahan petir pemusnahan, kekuatan tubuh fisiknya secara bertahap mencapai kesempurnaan. Kekuatannya berkembang pesat. Perubahan yang mengguncang bumi juga terjadi di dunia kekacauan Ye Yuan. Matahari, bulan, bintang, gunung, dan sungai berangsur-angsur menjadi nyata. Ketika 9 leluhur Dao yang agung melihat pemandangan ini, tatapan mereka menunjukkan ekspresi yang sangat iri. Terutama Lin Chaotian, dia sangat cemburu. Dia menghabiskan begitu banyak pemikiran untuk mendapatkan gunung bentangan surga kecil. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Metode kultivasi macam apa yang dipahami orang ini? Keributan terobosannya sungguh terlalu besar. Leluhur api berkata dengan suara serius.
Gejolak yang terjadi saat Ye Yuan menerobos terlalu besar. Bahkan di atas surga ke-9, tekanan kuat itu membuat hati semua orang juga terkejut. Aku benar-benar tidak tahu metode kultivasi seperti apa yang bisa membuat kekuatan dunia begitu kokoh. Aku merasa inilah kunci yang membedakan dia dari kita. Dia tidak perlu melampaui kesengsaraan. Lin Chaotian berkata dengan suara serius. Tidak peduli bagaimana Lin Chaotian memutar otaknya, dia juga tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan mengandalkan kemampuan pemahamannya sendiri. Dia secara paksa menciptakan dunia kecil yang sebanding dengan dunia surga. Oleh karena itu, mereka hanya bisa merasa iri. Entah sudah berapa lama berlalu, aura Ye Yuan akhirnya naik ke puncak dan tidak bisa meningkat lagi. Pada titik ini, kanon kekacauan bentangan surga miliknya akhirnya dikembangkan hingga mencapai tingkat penyelesaian yang sempurna. Ye Yuan tidak memiliki petunjuk apapun tentang dunia selanjutnya. Dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari gunung bentangan surga kecil sebelumnya, namun dia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Sepertinya semuanya berakhir di sini. Tapi Ye Yuan punya perasaan bahwa metode kultivasinya harus mampu menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Yuan memeriksa dunia kecilnya sendiri. Semuanya sudah tercipta secara utuh. Dunia yang hebat telah terbentuk. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata pada dirinya sendiri, duniaku kehilangan sesuatu. Ya, meskipun duniaku kuat, tidak ada kehidupan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada bunga, rumput, dan pohon, tanpa burung dan binatang, apalagi mengkultivasikan ahli bela diri. Bahkan jika seorang seniman bela diri ada di duniaku, mereka tidak akan bisa berkultivasi juga. Tapi bagaimana aku bisa memiliki banyak sekali nyawa? Ye Yuan merasa ini adalah kunci terobosannya ke tingkat berikutnya. Hanya saja dia tidak tahu di mana masalahnya. Menciptakan dunia tidak berarti bahwa jika dewa menginginkan terang, maka akan ada terang. Jika sesederhana itu, Ye Yuan juga tidak perlu berjalan dengan susah payah. Meski waktu yang ia kembangkan tidak lama, namun hal-hal yang dialaminya tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Tidak membicarakan hal-hal lain, hanya pemahaman tentang kanon kekacauan bentangan surga saja yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Ketika seniman bela diri lain berkultivasi, selama mereka mencapai alam penguasa ilahi, mereka akan mampu membentuk dunia kecil dan memperoleh kehidupan. Tapi sepertinya itu tidak berhasil untuk duniaku. Meskipun kuat, ada sesuatu yang hilang. Ye Yuan berkata tanpa daya. Lupakan, lakukan selangkah demi selangkah. Kekuatan hukumku belum sempurna. Setelah aku mencapai ranah kekuasaan, aku seharusnya bisa melakukan apapun yang aku inginkan di dunia surga. Setelah dunia kekacauan selesai berevolusi sepenuhnya, kekuatannya juga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kutukan Deva kelima biasa sama sekali tidak layak disebutkan di hadapannya. Hanya leluhur Dao yang mengandalkan kekuatan aturan yang bisa bertarung dengannya. Ye Yuan mengambil langkah keluar dan langsung kembali ke permukaan bumi. Dia memandang Tian Qing dari jauh dan berkata dengan suara dingin, Tian Qing, aku tidak keberatan dengan ras dewamu yang ingin kembali ke dunia surga. Tetapi jika kalian semua berani membuat makhluk hidup menderita atau ingin terus memperbudak banyak ras, Ye ini pasti akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Dengan dia mengucapkan kata-kata ini, itu setara dengan melindungi 9 leluhur Dao yang agung. Meskipun Ye Yuan sangat tidak senang dengan beberapa orang ini, mereka belum bisa mati. Tanpa mereka, banyak sekali ras yang akan kehilangan dukungannya. Kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk mengalahkan ras dewa. Tapi itu cukup membuat ras dewa takut padanya. Namun kata-kata Ye Yuan sangat arogan. Secara pribadi membunuh orang nomor 1 ras dewa, hanya Ye Yuan yang berani mengucapkan kata-kata ini. Benar saja, Tian Qing tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, hahaha, Ye Yuan, itu tergantung apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini atau tidak. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu bisa datang dan mencobanya untuk melihat apakah aku memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini atau tidak. Origin Smile, pergilah bermain dengannya. Tian Qing berkata dengan dingin. Dia sebenarnya berniat untuk menguji kekuatan Ye Yuan dan dengan mudahnya dia ikut serta. Tian Qing tahu bahwa kekuatan hukum Ye Yuan belum sempurna dan belum mencapai ranah kekuasaan. Meskipun keributan yang disebabkan oleh Ye Yuan sangat besar, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki modal untuk menjadi ancaman baginya. Ketakutannya terhadap Ye Yuan terutama karena teknik gerakan Ye Yuan yang aneh. Lawan yang tidak bisa dibunuh jelas merupakan yang paling sulit untuk dihadapi. Namun,
hal itu juga hanya sebatas sulit untuk ditangani. Ketakutan seperti ini bersifat relatif. Dia khawatir Ye Yuan akan membunuh orang. Tapi apakah Ye Yuan tidak khawatir dia membunuh orang? Hanya saja pemandangan ini seperti sambaran petir di mata orang lain. Tingkatan Ye Yuan saat ini bisa dianggap sebagai Deva Fifth Blade. Deva Fifth Blade menantang leluhur ras dewa. Kamu pasti bercanda. Leluhur ras dewa semuanya adalah alam penyelesaian 9 tanda. Ditambah dengan bela diri sejati Dao Surgawi dari ras dewa, kekuatan mereka sebanding dengan leluhur Dao. Itu adalah leluhur Dao yang asli, dan bukan leluhur Dao setelah Dao Samsara Surgawi. Saat ini, Ye Yuan sebenarnya akan menantang pusat kekuatan tingkat Dao leluhur. Bukankah ini tidak masuk akal? Origin Smile menyuarakan pengakuannya, mengambil langkah keluar, dan menatap Ye Yuan sambil berkata sambil tersenyum, Ye Yuan, jika kamu mencapai ranah kekuasaan dan menjadi leluhur agung, leluhur ini masih akan takut padamu. Hanya saja saat ini, sebaiknya kamu menyelipkan ekor di antara kedua kakimu dan lari. Dalam konfrontasi frontal, kamu bukanlah tandingan leluhur ini. Leluhur ras dewa, masing-masing adalah pusat kekuatan super yang mengguncang langit dan mengejutkan bumi. Dalam pertempuran kiamat saat itu, hanya ruang waktu leluhur agung yang bisa mengalahkan mereka secara samar. Yang lain harus bersatu sebelum mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun pada akhirnya, itu juga akibat dari kebinasaan dan hilangnya Dao. Mereka secara alami memiliki keyakinan mutlak. Di bawah aturan, mereka tidak akan menatap mata seseorang sama sekali. Bahkan Ye Yuan pun tidak. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan dingin, jika menyombongkan diri itu berguna, lalu untuk apa tetap berkultivasi? Menggerakkan bibirmu saja sudah cukup. Origin Smile terkejut dan berkata, baiklah nak, maka leluhur ini akan mengukur seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Saat aura Origin Smile dilepaskan, 9 tanda Dao kokoh berputar di sekelilingnya. Setiap tindakan dan gerakannya benar-benar membawa kekuatan Dao Surgawi. Ini adalah ras dewa. Itu hanya untuk melihat sosok Origin Smile melintas, sudah tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap. Sebuah tinju menghantam, kekosongan itu bergetar. Kekuatan yang tak terbatas benar-benar mengunci Ye Yuan. Meski dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, angin dingin yang menusuk masih menderu-deru hingga pipi orang sakit. Tanpa teknik bela diri yang mencolok, pukulan ini adalah Dao besar yang disederhanakan sepenuhnya. Pertama kali leluhur ras dewa menunjukkan kekuatannya di depan dunia, itu mengejutkan semua pihak. His, apakah ini kekuatan leluhur ras dewa? Benar-benar terlalu menakutkan. Aku akhirnya mengerti mengapa perang 10 miliar tahun yang lalu disebut pertempuran kiamat. Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar menghancurkan dunia. Tuan Santo Biru Langit masih kurang tingkat keahliannya. Jika dia bisa mencapai ranah kekuasaan, dia seharusnya bisa bertarung dengan leluhur ras dewa kan. Tapi tidak apa-apa. Dengan teknik gerakan aneh milik Tuan Santo Biru Langit, leluhur ras dewa tidak bisa menyakitinya. Pertarungan besar sebelumnya diganggu oleh Ye Yuan. Meskipun pusat kekuatan manusia terkejut sebelumnya, sekarang kejutan yang mereka alami menjadi lebih besar setelah menyaksikan langsung adegan ini sekarang. Kekuatan Origin Smile meletus sepenuhnya, mengejutkan dunia. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan akan menghindari ujung yang tajam. Tingkat kekuatan ini, selain Dao leluhur, tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali. Namun di saat berikutnya, kejadian tak terduga terjadi. Ye Yuan mengaum. Suara auman naga membubung ke langit. Raungan naga ini mengejutkan hingga gendang telinga semua orang sakit, mengejutkan hingga langit dan bumi beriak. Itu hanya untuk melihatnya menghentakkan kakinya dan juga melayangkan pukulannya. Bentrokan langsung. Plus, lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan kekuatan gerakan mereka, itu hanya masalah sesaat. Semua orang belum bereaksi dan kedua orang ini sudah bentrok. Gelombang energi yang mengerikan berdesir dengan ganas. Mereka yang lemah langsung dikirim terbang. Untungnya, jarak mereka cukup jauh sehingga tidak terbunuh oleh gelombang udara ini. Tian Qing mengulurkan lengan bajunya dan menjentikkannya dengan ringan, menghapus kekuatan ini. Hanya saja ekspresi kaget terlihat di wajahnya. Pukulan ini seimbang. Kekuatan fisik yang mengerikan. Penyelesaian besar 9 transformasi tubuh emas adalah apa yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sejak zaman kuno. Tian Qing berkata dengan suara serius. Di sampingnya, Tian Xing berkata dengan kaget, 9 siklus kesengsaraan nirwana, 9 samsara hidup dan mati. Orang awam bahkan tidak bisa membayangkan harga yang harus dibayar.
Kesengsaraan nirwana transformasi ke-9 100 kali lebih mengerikan daripada Deva Fifth Light. Bahkan pusat kekuatan yang telah melampaui kesengsaraan nirwana transformasi ke-8 tidak berani melampaui kesengsaraan nirwana transformasi ke-9 juga. Benar-benar tidak tahu bagaimana dia berhasil melewatinya. Tian Qing mengangguk dan berkata, dunia hanya melihat bakatnya yang luar biasa, tetapi mengabaikan kemauannya yang menakjubkan. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang Ye Yuan. Lautan ilahi Origin Smile bergolak. Dia juga kaget dengan serangan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan mampu menandinginya hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Apakah ini kekuatan leluhur ras dewa legendaris? Hanya demikian, apakah kamu benar-benar tidak menggunakan dao surgawi bela diri sejati? Ye Yuan berkata sambil tersenyum mengejek. Tatapan Origin Smile berubah sedikit gelap dan dia berkata, tubuh emas 9 transformasi yang sempurna, kekuatan naga purba. Ternyata tubuh fisikmu sudah mencapai alam naga purba. Terlebih lagi, kamu mungkin yang terkuat di antara naga purba. Penyelesaian besar 9 transformasi tubuh emas belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Apa? Kekuatan naga purba? Naga purba terkuat. Bukankah itu berarti Ye Yuan sudah mencapai alam leluhur agung dalam hal tubuh fisik? Leluhur api berkata dengan kaget. Lin Chaotian mengangguk sedikit dan berkata, petir pemusnahan yang menempa tubuh merangsang semua potensinya. Kesengsaraan nirwana transformasi ke-9, bahkan jika itu adalah naga purba veteran, tidak ada yang berani melewatinya juga. Ye Yuan tidak hanya mampu mengatasi kesengsaraan ini, dia bahkan membuat tubuh fisiknya menjadi sangat ekstrim. Kekuatannya sepertinya tidak kalah dengan kalian semua. Leluhur air mengerutkan kening dan berkata, aku juga pernah mendengar sebelumnya bahwa 8 klan iblis tertinggi semuanya memiliki metode warisan untuk transformasi ke-9 yang sempurna. Hanya saja leluhur samsara secara berturut-turut hanya dapat melampaui kesengsaraan nirwana transformasi ke-8, dan tidak mampu melampaui kesengsaraan nirwana transformasi ke-9. Mereka yang berusaha melewati kesengsaraan semuanya mati. Aku tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menyelesaikan transformasi ke-9 kesengsaraan nirwana. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang peduli dengan kekuatan fisik Ye Yuan. Kekuatan Ye Yuan terutama karena teknik gerakannya yang aneh. Kedua, karena perpaduan hukumnya yang membuat dunia terbakar. Tapi saat ini, ketika Ye Yuan menyerang, dunia terkejut. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mencapai alam naga purba sudah mencapai alam leluhur agung. Sekarang, Ye Yuan bahkan telah menyelesaikan 9 transformasi tubuh emas, menjadi naga purba terkuat. Kekuatannya sudah tidak terbayangkan. Oleh karena itu, begitulah cara dia bisa disandingkan dengan Origin Smile. Aku meremehkanmu. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan leluhur ini. Karena itu masalahnya, kamu layak bagiku. Leluhur ini, menunjukkan dao surgawiku bela diri sejati. Origin Smile menghentakkan kakinya, kekuatan dao surgawi tiba-tiba turun. 9 tanda dao mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, tidak ada yang berubah pada Origin Smile. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit suram, ekspresinya juga menjadi serius. Tidak ada perubahan yang mungkin lebih menakutkan daripada perubahan itu sendiri. Meskipun ia mencapai alam naga purba, masing-masing leluhur ras dewa ini adalah monster tua yang telah hidup selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka yang mudah untuk ditangani. Kecepatan Origin Smile sangat cepat. Dalam sekejap, itu adalah pukulan lain. Konfrontasi kali ini kembali berimbang. Di sisi umat manusia, kelompok dao leluhur bingung. Bela diri sejati dao surgawi macam apa ini? Itu sama sekali tidak berguna. Terus bertarung dengan kecepatan seperti ini, bahkan jika mereka membuat lubang di langit, itu tidak bisa menentukan pemenangnya juga, bukan? Leluhur faksi besar ini palsu. Bela diri sejati dao surgawi miliknya sebenarnya sama sekali tidak berguna. Sejak Santo Biru Langit mencapai ranah leluhur agung. Jadi bagaimana kekuatan serangan kecil ini bisa melakukan sesuatu padanya? Orang ini di sini untuk berpura-pura bodoh kan? Di sisi umat manusia, semua orang memperlihatkan tatapan menghina. Tentu saja, Origin Smile sangat kuat. Tapi mereka tidak lagi mengkhawatirkan Ye Yuan. Karena dia sudah mencapai ranah leluhur agung. Terlebih lagi, dia bahkan adalah naga purba terkuat. Serangan tingkat ini tidak lagi dapat melukainya. Hanya saja sedikit senyuman yang tak terlihat di sudut mulut Tian Qing. Origin Smile tidak berhenti, melontarkan pukulan berat lainnya. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis.
Sosoknya segera mundur. Pukulan tadi benar-benar memberinya tekanan yang luar biasa. Gerakan Origin Smile sangat cepat. Dia melayangkan pukulan lagi, tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Pukulan demi pukulan, ekspresi wajah semua orang akhirnya berubah. Mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres dengan sangat cepat. Ye Yuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi di depan Origin Smile. Akhirnya, Ye Yuan tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah segar dengan liar. Dia terbang. Tian Qing tersenyum dan berkata, di antara leluhur ras dewa, manakah yang bukan veteran dalam 100 pertempuran? Dao surgawi bela diri sejati, bela diri ribuan kucing segudang. Dengan setiap pukulan yang dilempar, kekuatannya 5 kali lipat dari pukulan sebelumnya. Menumpuknya, kekuatannya akan sangat menakutkan. Jika Origin Smile melancarkan lebih dari selusin pukulan berturut-turut, bahkan leluhur ini pun akan terluka parah juga. Sekelompok orang bodoh ini benar-benar mengejek Origin Smile karena palsu. Siapa yang memberi mereka keberanian? Di sisi umat manusia, ekspresi kelompok leluhur Dao tiba-tiba berubah. Dao surgawi bela diri sejati ini terdengar biasa-biasa saja dan terlihat lebih biasa. Tapi itu sebenarnya sangat menakutkan. Kita harus tahu, satu pukulan Origin Smile sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ingin menahan pukulan ini sangatlah sulit pada awalnya. Bentrokan tinju semacam itu, hanya Ye Yuan, naga purba terkuat yang berani melakukannya. Bagaimana leluhur Dao lainnya berani berbenturan seperti itu? Ingin menghadapi gerakan ini, kecuali jika ia menang dengan satu gerakan, atau kamu dapat menghindari semua serangannya. Tapi melawan tokoh dikdaya yang berdiri di puncak dunia bentangan surga, seberapa sulitkah mencapai hal ini? Oleh karena itu, langkah ini hampir tidak memiliki kekurangan. Untuk terus bertarung dengan Origin Smile, semakin banyak pihak lain bertarung, semakin kuat dia. Tidak ada solusi sama sekali. Origin Smile berdiri di udara dan berkata sambil tersenyum, trik ini tidak akan berpengaruh apapun padamu. Namun masih belum giliranmu untuk tampil sombong di hadapan leluhur ini. Ancamanmu bukanlah ancaman. Dunia bentangan surga ini adalah milik ras dewa kami. Dia mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu teknik gerakan aneh Ye Yuan. Tapi, jika Ye Yuan benar-benar ingin mengancam mereka, dia perlu mengeluarkan kekuatan yang cukup dan mengalahkan mereka secara langsung. Tanpa kekuatan yang cukup, ancamannya tampak menggelikan. Ye Yuan menstabilkan sosoknya, menyeka noda darah di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, begitukah? Kamu sudah menggunakan bela diri sejati Dao surgawi, tapi aku belum bergerak. Ye Yuan saat ini masih memiliki vitalitas darah yang sangat tinggi, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Origin Smile mau tidak mau mengkritik dalam hatinya, diam-diam mengumpat orang aneh ini. Penyelesaian besar 9 transformasi tubuh emas terlalu menakutkan. Bahkan jika leluhur Dao menerima pukulannya, tidak mungkin menjadi seperti Ye Yuan, baik-baik saja. Namun, wajahnya masih sangat tenang dan dia berkata, tidak ada gunanya. Jurusku ini, 1000 bela diri kucing segudang, kecuali kau punya kekuatan mutlak, kalau tidak, tak ada balasannya. Saat itu, umat manusia kalian memiliki 3 leluhur agung yang mati karena gerakan ini. Senyum Ye Yuan tertahan, cahaya dingin muncul di matanya. Ke-18 leluhur itu seperti muridnya, tetapi mereka semua mati di tangan orang seperti ini. Sekarang, Origin Smile sebenarnya memiliki penampilan yang angkuh. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak marah? Itu hanya mendengar tawa dingin. Dia berkata, benarkah? Lalu lihat apakah kamu bisa memblokirnya atau tidak. Ye Yuan menyatukan kedua telapak tangannya, menyebabkan kekuatan naga yang menakjubkan naik ke langit. Naga yang menakjubkan itu mungkin ingin bersaing dengan kekuatan surga. Ekspresi Origin Smile langsung berubah liar. Tekanan ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Pada saat yang sama, ada juga Tian Qing serta leluhur berbagai garis keturunan ras dewa yang ekspresinya berubah. Langkah ini, mungkinkah 9 naga turun ke dunia? Selain Tian Qing, seorang leluhur berkata dengan terkejut. Tian Qing sedikit mengangguk, ekspresinya serius saat dia berkata, tidak akan salah. Itu gerakan itu. Kekuatan naga purba generasi sebelumnya kurang dan hanya bisa memanggil 3 roh naga sejati. Tapi hal itu sudah menimbulkan banyak masalah bagi kita. Melihat kekuatan Ye Yuan, kemungkinan besar tidak kurang dari 6. Suaranya belum memudar ketika 3 roh naga emas sejati terbang keluar dari cakrawala, melintasi tanpa batas di tengah angin kencang dan hujan.
Tiga roh naga sejati bergegas menuju Origin Smile dengan heboh di bawah bimbingan Ye Yuan. Tiga roh naga sejati memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, berbenturan dengan Origin Smile. Ketiga roh naga sejati ini, masing-masing memiliki kekuatan setingkat leluhur agung. Tiga naga yang bekerja sama sebenarnya secara langsung menekan Origin Smile. Ribuan kucing segudang bela diri milik Origin Smile tidak dapat terhubung sama sekali. Untuk sementara waktu, pertempuran menemui jalan buntu. Tapi saat ini, gerakan tangan Ye Yuan berubah tidak teratur, dan telapak tangannya menghadap ke langit. Tiga roh naga sejati lainnya terbang, langsung menuju Origin Smile. Ekspresi Tian Qing berubah drastis dan dia berkata dengan suara serius, "Yi Feng, pergilah dan bantu dia." Yi Feng adalah leluhur faksi kuning. Yi Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung bergabung dalam pertempuran. Namun, 6 roh naga sejati yang bersatu tidaklah sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Keenam roh naga sejati ini, masing-masing memiliki atribut yang berbeda. Menyerang bersama, kekuatannya berlipat ganda. Ketika Tian Qing melihat pemandangan ini, sudut mulutnya bergerak sedikit dan dia berkata, orang ini benar-benar monster yang tidak masuk akal. Jika kita menunggu dia masuk ke ranah kekuasaan, leluhur ini juga tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah lagi, dan dia berteriak kaget, yang ketujuh. Orang ini. Hanya segel Ye Yuan yang berubah lagi. Roh naga sejati ketujuh keluar dari langit. Dengan 7 roh naga sejati yang bergabung, mereka memaksa kedua leluhur hebat itu menjadi bingung, praktis tanpa kekuatan untuk melawan. Di pihak umat manusia, semua orang tercengang. Tiba-tiba, sekelompok pusat kekuatan datang sambil melolong. Melihat adegan ini, seseorang tidak bisa menahan tawa kegirangan ketika dia berkata, hahaha, itu adalah kemampuan ilahi bawaan tertinggi dari naga purba, 9 naga yang turun ke dunia. Yang mulia sebenarnya mampu memanggil 7 roh naga sejati. Dia benar-benar klan nagaku yang terkuat selama berabad-abad. Kedatangannya justru Long Yi. Bersamanya, ada Bai Chen dan yang lainnya. Ketika Long Yi melihat adegan 7 naga bertarung melawan 2 leluhur, dia berteriak kegirangan. 9 naga turun ke dunia. Namun, ketika melakukan gerakan ini, apa yang bisa dicapai oleh setiap generasi naga purba berbeda-beda. Namun dalam catatan klan naga, yang paling banyak hanyalah 5 roh naga sejati. Ye Yuan sebenarnya memanggil 7 naga sekaligus. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berteriak kaget, yang ke-8. Itu hanya untuk melihat terowongan roh naga sejati lainnya keluar dari kehampaan, langsung menuju medan perang. Seluruh tubuh Tian Qing gemetar, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, sialan. Leluhur ini tidak percaya bahwa kamu masih bisa memanggil 9 roh naga sejati. Bo Yi, kamu ikut bergabung juga. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a